Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Perkenalkan dulu, saya HTD. Sebelah saya Bapak Pendeta Gibson Jasman. Lalu ada Pak Pendeta Iskandar. Tema kita kali ini tentang Allah Esa. Allah itu Esa. Ada dua kata esa, huruf besar dan huruf kecil. Mungkin bapak-bapak kaget, ternyata esa itu ada dua. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Ya, Allah esa huruf besar itu untuk Dia yang mencipta dan membentuk daging. Artinya gambar Allah dan rupa Allah. Ada dua kata esa yang nya huruf besar di dalam Maleakhi 2:15 dan Yohanes 5:44. Setiap ketemu kata esa yang nya huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Ada juga esa yang nya huruf kecil, itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja. Yahweh itu juga esa. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. E-nya kecil. Markus 12:29 juga E-nya kecil. Itu bisa untuk Tuhan. Tapi bisa juga untuk Allah yang esa. Yudas 1:25, E-nya kecil. Jadi saya ulang, esa itu kalau E-nya besar untuk Lord and God Jesus Christ, kalau E-nya kecil untuk Tuhan saja atau Allah saja, sama-sama Yesus Kristus. Sekarang arti kata esa itu satu juga ada dua. Ada yang S-nya huruf besar, ada yang S-nya huruf kecil. Mungkin Bapak nggak pernah dengar ya. Esa yang S-nya itu huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Ya, misalnya ada di dalam Matius 19:17. Hanya ada satu Allah yang baik. S-nya huruf besar. Lalu ada satu S huruf kecil. Itu misalnya Galatia 3:20. Lalu Allah yang satu gimana lagi? Ada banyak yang lain juga ya, satu Allah ya. Itu S-nya huruf kecil, itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja. Tuhan Allah atau Tuhan Allah, yang satu S huruf besar maupun satu S huruf kecil sama-sama punya nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada tidak esa tapi satu, Tritunggal tapi satu, tidak pernah ada. Tiga tapi satu, tidak pernah ada di Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan itu ya. Tidak pernah ada. Dan kita hanya bicara Alkitab. Ya, Alkitab itu bahasa Inggrisnya scripture. Kitab suci juga bahasa Inggrisnya scripture. Tidak ada Bible, itu nggak ada di Alkitab loh ya. Bapak tidak akan menemukan Bible di Alkitab. Ya, jadi saya ingin menegaskan, ayo kita debat dengan smart. Ya, scripture, Alkitab. Ya, seperti itu. Ya, tanya jawab juga jangan kita. Ya, satu Allah itu esa artinya satu. Mau pakai bahasa Arab itu ahad, bukan yahid. Ya, tidak pernah ada Allahu tauhid, nggak pernah ada. Yang ada Allahu ahad. Ahad itu esa artinya satu, bukan oneness. Oneness itu keesaan, bukan unity. Unity itu kesatuan. Ya, bukan juga Jesus only. Jesus only itu Jesus only to be man, never to be God. Jesus only itu Yesusnya manusia terus, nggak pernah jadi Tuhan, nggak pernah jadi Allah, nggak pernah jadi Roh. Itulah Jesus only. Bukan oneness. Oneness itu artinya adalah keesaan, bukan esa. Klik di Google, oneness, nanti terjemahannya bahasa Indonesia keesaan. Sama sekali bukan esa, Pak. Ya. Jadi kita kan bicaranya tentang Allah yang esa. Ya. Tidak pernah ada di Alkitab Tritunggal, tidak pernah ada. Tiga tapi satu, tidak pernah ada. Ya, supaya kita clear. Nah, caranya supaya kita ini jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Sebaiknya nanya saja.
Pak Dede, Yohanes 1 ayat 1 apa artinya? 1 Yohanes 5 ayat 7 apa artinya? 1 Yohanes 2 ayat 22 apa artinya? Yang menolak Bapa maupun anak apa artinya? Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 apa artinya? Ya, aku dan Bapa adalah 1 Yohanes 10, 30 apa artinya? Bapa lebih besar dari segalanya apa artinya? Daripada membuat narasi yang tidak ada di Alkitab. Ya, sebaiknya kita fokus kepada Alkitab. Ya, seperti itu ya. Alkitab yang lama, yang Septuaginta 70 Masehi, ya. Itu sudah jangan dipakai lah. Ya, jangan dipakai. Kita akan pakai Millesimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio 1963. Mungkin baru dengar Bapak Ibu Saudara ya. Dulu lingua franca itu adalah Yunani. Tahun 70 Masehi semua rasul belum mati. Yesus berfirman kepada rasul-rasul itu semua dalam bahasa Aram. Lalu karena lingua franca bahasanya adalah bahasa Yunani, maka Septuaginta itu artinya 70 Masehi, Pak. Septuaginta yang belum paham artinya tahun 70 Masehi. Semua Alkitab diganti menjadi Yunani. Lalu Millesimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio 1963. Semua Alkitab yang beredar di Jagat Raya memakai bahasa Inggris. Ya, jadi di kutub utara di Islandia sampai di kutub selatan apa namanya? Alaska. Alkitab itu sama, Pak. Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Di seluruh Jagat Raya dari kutub utara sampai kutub selatan tidak ada namanya Tritunggal, tidak ada. 3 tapi 1 tidak ada. Mau pakai bahasa Cina, mau pakai bahasa Inggris tidak ada. Karena kita memakai Alkitab yang namanya 1963. Bukan lagi Septuaginta itu 70. Ya. Mari kita berdebat dengan cara smart. Ya, saya mau seperti itu. Saya memberi pengantar saja. Ini Pak Gerson dan Pak itu. Saya tetap mendampingi di sini. Ya, saya janji setiap pertanyaan 1 menit. Alkitab. Kalau narasi tidak Alkitabiah, mohon maaf. Apapun cerita Anda bercerita pribadi satu, pribadi kedua, ada ayatnya enggak? Kalau tidak ada percuma, Pak. Mending kita bicara Yesus main layang-layang atau main kelereng. Ya, Yesus kan remaja, pasti main becek-becek kan, main layang-layang, main kelereng. Ayo kita debat seharian, nggak pakai ayat. Yes, that it. Terima kasih. Pak, bisa tunggu selesai. Stop dulu ini ya. Nah, gimana? Kemarin kan saya sudah bilang ya, ayat kalau memang argumentasi harus dibacakan, ini hanya bacakan ayatnya tanpa bunyinya. Bagaimana saya bisa tahu ayatnya itu memang mendukung ajaran dia atau tidak? Nanti Bapak bisa minta untuk bacakan. Ya, baik. Dari tim TIFU sudah menggunakan waktu kurang lebih hampir 8 menit. Dan sekarang waktu akan sebelum saya serahkan ke tim GKRI, jadi ini juga sangat-sangat bisa diambil pelajaran gitu ya. Walaupun ini keduanya mengaku sama-sama di dalam kekristenan, namun pemahamannya akan Tuhan ini ada perbedaan. Nah, kita nanti waktu selanjutnya akan melihat bagaimana perbedaan tersebut ya. Baik, kalau begitu waktu saya serahkan ke tim GKRI. Silakan Pak. Kami percaya doktrin Allah Tritunggal yang katanya tidak ada di seluruh dunia, padahal di dalam ruangan ini ada. Doktrin Allah Tritunggal itu berada di antara dua doktrin yang lain. Yang pertama adalah Allah itu tunggal mutlak, seperti dalam Islam, Saksi Yehova, Unitarian, dan juga dalam mereka. Dan yang kedua adalah politeisme, kepercayaan atau ajaran akan adanya banyak Allah atau dewa. Jadi Tritunggal itu di tengah-tengah. Tidak mungkin ada titik temu antara 3 doktrin ini yang memang berbeda.
bertentangan bahkan. Jadi Tritunggal itu kami percaya Allah Esa, tapi Esa yang tidak mutlak. Kalau mereka percaya tunggal mutlak, kami percaya Allah itu tunggal, tetapi tidak mutlak. Memang kalau tadi disebutkan ada banyak Allah Esa, dan sebagainya, kami tidak membantah hal itu karena Allah Esa itu banyak sekali ayatnya. Jadi kalau tidak ada ayat-ayat itu, dari mana kami dapat mendapatkan doktrin Allah Tritunggal? Tunggalnya itu pakai Esa. Jadi saya kira tentang Allah Tunggal saya sudah tidak perlu banyak bicara karena itu sudah sangat-sangat banyak gitu ya. Sekarang saya lanjutkan dengan doktrin Allah Tritunggal. Itu adalah suatu misteri yang melampaui pengertian manusia. Kemarin malam sudah dibicarakan ini ya. Manusia tidak dapat mengertinya atau membuatnya bisa dimengerti. Dalam doktrin Allah Tritunggal diajarkan Allah itu satu hakikat, tapi tiga pribadi. Kalau mereka satu pribadi ya, katakannya. Tapi kami percaya tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus itu juga Allah sepenuhnya. Tapi kami tidak mempercayai tiga Allah. Kalau tiga Allah itu tritaisme. Dan kami tetap mempercayai Allah itu satu. Tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Dan ini yang justru masuk akal. Otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tidak terbatas. Seseorang pernah mengatakan bahwa kalau ada seseorang bisa mengajarkan doktrin Allah Tritunggal sehingga bisa dimengerti sepenuhnya, maka itu pasti adalah ajaran sesat. Karena kalau kita lihat ajarannya mereka, Allah itu hakikatnya satu, pribadinya satu, perwujudannya tiga, atau manifestasinya tiga. Kalau seperti begitu ya, apa susahnya dimengerti? Sama seperti Pak Henry, ini jadi terhadap istri dari suami, terhadap anak jadi bapak, terhadap cucu jadi engkong gitu ya. Tapi pribadinya satu. Nah, tidak ada sesuatu yang sukar untuk dimengerti. Berarti otak yang cepat ini bisa mengerti Allah yang sebetulnya tidak terbatas. Itu justru tidak masuk akal. Tapi bagi kami, Allah itu masing-masing sepenuhnya Allah, tapi cuma ada satu Allah. Karena adanya satu hakikat, itu yang tidak bisa dimengerti secara sepenuhnya, dan itu justru masuk akal. Ini ini ayat-ayat yang saya tunjukkan ya. Dan saya minta pihak sana nanti juga memberikan ayat-ayat, mau ditayangkan boleh, tapi setidaknya dibacakan ya. Ayat 11 ayat 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Sudah semua pertanyaan harus dijawab tidak. Nah, lalu nomor 2 ayat 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Saya kira cukup di situ, yang bagian akhirnya tidak perlu. Nomor 3 ayat 37 ayat 22-23. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Saya tidak melanjutkan dengan menunjukkan Allah Esa karena itu sudah terlalu banyak. Saya akan sekarang menunjukkan ya mengapa kami percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Karena di dalam Alkitab ada 2 kelompok ayat. Kelompok yang pertama menunjukkan ketunggalan Allah. Kelompok kedua menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu dari kelompok ini. Dan karena itu, atau kita menghadapi kontradiksi yang tidak terlalu riskan, atau kita percaya pada doktrin Tritunggal. Dan sekarang kami akan menunjukkan
adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Perhatikan ya, saya tidak menyebut adanya banyak Allah, tapi adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Jadi saya percaya tetap ada ketunggalan atau keesaan Allah, tapi dalam keesaannya itu terdapat suatu kejamakan tertentu. Misalnya ya, dalam perjanjian lama, penggunaan kata Elohim untuk Allah itu merupakan kata bentuk jamak atau plural. Dalam membahas tentang nah, kata Elohim ini sekalipun bentuk jamak, tapi sering digunakan untuk menunjuk pada Allah yang tunggal. Misalnya pada Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, bara itu mencipta, kata bentuk tunggal. Elohimnya bentuk jamak, jadi berarti bentuk jamak tapi digunakan dalam bentuk tunggal gitu ya. Tapi kata Elohim punya bentuk tunggal, yaitu Eloah. Misalnya dalam Ulangan 32 ayat 15-17 dan Habakuk 3 ayat 3. Cuma dalam perjanjian lama, kata Eloah hanya digunakan kira-kira 250 kali, sedangkan kata Elohim sekitar 2500 kali. Penggunaan kata bentuk jamak yang jauh lebih banyak ini menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Kalau memang Alkitab mau mengajarkan Allah itu tunggal mutlak, mengapa tidak digunakan Eloah saja terus? Mengapa digunakan Elohim? Dan lebih lagi, mengapa digunakan Elohim jauh lebih banyak dari Eloah? Karena saya lanjutkan dengan kata-kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam hubungannya dengan Allah. Pertama, kata ganti orang bentuk jamak. Saya berikan satu ayat saja, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mengapa dia berkata kita? Mengapa bukan aku? Lalu di samping itu, kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak untuk menyatakan Allah keluar sekaligus dalam satu ayat, yaitu Yesaya 6 ayat 8. Ini terjemahan Indonesia, salah terjemahannya. Jadi saya menggunakan versi NASB yang menerjemahkan, whom shall I send and who will go for us? Siapa yang akan ku tunggal utus, dan siapa yang mau pergi untuk kami jamak. Tunggal dan jamak keluar dalam satu ayat. Lalu ada kata kerja bentuk jamak. Keluaran 20 ayat 13, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, bagian yang saya garis bawah itu menyuruh aku mengembara, itu kata kerja bentuk jamak. Lalu poin B, Kejadian 35 ayat 7, disitulah didirikannya lah mezbah di situ, dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya. Kata telah menyatakan dalam Ibraninya juga kata kerja bentuk jamak. Lalu dalam 2 Samuel 7 ayat 23, dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya. Kata pergi juga kata kerja bentuk jamak. Dan poin D Mazmur 58 ayat 12, dan orang akan berkata sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan. Kata-kata memberi keadilan juga dalam bentuk jamak, tapi sebetulnya bukan kata kerja tapi participle. Tapi pokoknya bentuk jamak. Ya. Pada dalam ayat-ayat di atas itu subjeknya adalah kata Elohim yang digunakan untuk menyatakan Allah yang Esa. Karena poin yang ketiga, kata bentuk jamak lainnya seperti dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini semua Alkitab bahasa Indonesia, Inggris, semua terjemahnya betulnya salah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kata pencipta atau creator dalam bahasa Ibrani ada dalam bentuk jamak, sehingga kalau mau diterjemahkan hurufiah mestinya creators, pencipta. Lalu poin B, Mazmur 149 ayat 2, bila Israel bersuka cita atas yang menjadikannya.
kata-kata yang menjadikannya juga dalam bentuk jamak. Karena poin C Yosua 24 ayat 19. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah pada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Dalam bahasa Ibrani-nya kata kudus ada dalam bentuk jamak, tapi kata cemburu ada dalam bentuk tunggal. Jadi kalau Yesaya 6 ayat 8 tadi menggunakan kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak, maka di sini digunakan kata sifat bentuk tunggal dan jamak terhadap diri Allah dalam satu ayat. Saya akan berikan juga ayat yang lain yang seakan-akan membedakan Tuhan atau Yahweh yang satu dengan Yahweh yang lainnya. Ini waktu Tuhan menjatuhkan hukuman hujan api dan belerang atau Sodom dan Gomora. Saya perhatikan Kejadian 19 ayat 24. Kalau mau dibaca dari awal Kejadian pasal 18, ada 3 orang. Salah satu saja adalah Allah, dan yang 2 adalah malaikat yang nanti pergi ke Sodom dan Gomora. Dan ini kemudian Tuhan yang dibawa tadi ya, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan Yahweh dari langit. Dan yang satu di bawah, yang satu di atas, kelihatan ada 2 Yahweh. Saya kira tidak perlu saya perpanjang lagi. Jadi saya sudah menunjukkan adanya kelompok ayat yang menunjukkan ketunggalan, ada yang menunjukkan kejamakan. Kalau ketunggalan itu Ulangan 6 ayat 4, semua pasti hafal ayat itu. Dan kami tidak bisa membuang salah satu kelompok yang manapun. Jadi atau kita harus menabrakkan ayat dengan ayat 2 kelompok ini, atau menerima doktrin Allah Tritunggal. Oke. Baik, waktu stop. Nah, baik. Nah, Pak Pendeta Budi Asali ini malah sudah menggunakan lebih banyak nih, dari tim GAAFU nya. Jadi Pak Budi Asali tadi juga sudah memberikan beberapa ayat. Nanti dari timnya GAAFU juga mohon menampilkan atau memberikan ayat-ayatnya. Baik, waktu segera akan saya berikan kepada tim GAAFU. Silakan. Ya. Astagfirullah, buka kita sedalam-dalamnya. Kalau Allahnya orang Kristen itu jamak, Kristen bubar jalan. Tidak ada Allah jamak. Bereshit bara Elohim, itulah kesalahan pertama Alkitab Perjanjian Lama. Tidak ada Elohim. Bereshit bara Elah. Allah itu nggak pernah ada Elohim. Elohim nanti pasangannya sama Adonai, sama Hasim. Astagfirullah. Allahnya orang Kristen kok jamak? Tidak ada. Kata kita Kejadian 1:26, baca Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu, bukan jamak. Siapa yang ngomong kita jamak? Kalau kita jamak mestinya kata-katanya begini: berfirmanlah para Allah, baiklah kita. Berfirmanlah Allah, gak pernah para Allah. Kita, Anda nggak tahu kata kita, K-nya huruf besar. Kata ganti Allah, baca Yohanes 17:22. Kita 1, 2, apa 3, apa jamak? 1. Pak, ini protes ini. Nanti aja. Terus tidak dibacakan soalnya. Yohanes 17 ayat 22. Baca sendiri. Kata yang paling akhir, kita adalah satu, tidak pernah jamak. Ada kita, ada kami. Hanya ada satu kata kami di Alkitab, nggak ada yang lain. Itu Yohanes 14 ayat 23. Kami itu Roh Kudus itu tunggal. Ya, tidak pernah ada Allah jamak, tidak pernah ada. Kesalahan pertama, Bereshit bara Elohim Et Hasemayim Et Eret. Itu kesalahan pertama yang dipelajari di sekolah teologi. Anda belajar hari pertama, masuk jam pertama sudah belajar Bereshit bara Elohim. Sudah salah dari pertama, Pak. Tidak ada Elohim, yang ada Elah. Bereshit bara Elah. Tidak ada Adonai, yang ada Yahweh. Tidak ada Hasim, yang ada Allah udah besar semua.
Tidak ada Allah jamak. Waduh, saya duka cita sedalam-dalamnya. Kristen bubar jalan kalau Allahnya jamak. Ya, silakan Pak Gidon tambahin. Baik, mengenai Allah Esa, saya tambahkan sedikit, yaitu bahwa Allah itu bukan pribadi, tetapi Allah itu adalah roh. Ada di Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibaca sendiri ya, saya sebutkan ayatnya saja. Dan Allah itu roh, dan roh itu maha hadir. Jadi tidak ada Allah pribadi, dan saya percaya kalau Alkitab tidak salah terjemahan dan punya nama. Allah yang roh tadi itu punya nama, Yesus Kristus. Ya. Itulah keyakinan orang Kristen, Pak, punya nama. Jadi Yesus Kristus itu Allah orang Kristen, karena 1 Petrus 4 ayat 16 di sana, kalau menjadi orang Kristen tidak usah malu karena memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi nama Kristus pasti. Tritunggal Allahnya punya nama nggak Pak Gerson? Tritunggal saya tidak pernah. Tidak punya nama. Saya tanya, Allahnya Tritunggal siapa namanya? Who is the name? Nggak ada. Siapa nama Allah? Nama Gusti Allahmu siapa? Yuk kita memuliakan nama Allah. Siapa nama Allahmu? Bapa bukan nama. Nama Allah itu siapa? Nama di atas segala nama. Sinten Bapak Ibu? Jesus Christ. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Serapopo betul ya. Ya, Allahnya orang Kristen punya nama. Allah Tritunggal tidak punya nama. Catat baik-baik. Tidak punya nama. Tidak pernah ada Allah itu jamak. Kristen bubar jalan kalau Allahnya jamak. Dan cukup. Nggak usah dimatiin Pak. Oke, cukup, sudah. Baik, tolong di stop. Nah, ini ada sedikit permintaan dari tim GKRI. Kalau menyebutkan ayat, tolong dibacakan atau ditampilkan. Gitu. Sudah cukup bagi saya. Saya menyebutkan 17:22. Cukup aja baca yang terakhir. Allah kita itu satu. Nggak usah dibaca, aku udah tahu kita itu satu. Nggak pernah salah. Saya menyebut kata kami hanya ada satu di Alkitab. Yohanes 14:23. Pasti benar, cek aja. Tunggu. Jadi gimana? Kalau tidak dibacakan, Bapak bisa. Ya silakan tampilkan aja. Ini punya toh, punya cepet toh. Bacakan waktu saya terbuang banyak karena Bapak lihat sendiri. Iya kan bisa nampilin toh. Tunggu Pak. Itu caranya orang menjelaskan supaya audiens mengerti. Ya. Silakan. Baik, kalau itu Bapak bisa menggunakan waktu untuk bertanya, tolong bacakan gitu. Nah, mereka harus membacakan gitu Pak. Ya gitu ya. Kita bacakan yang terakhir aja. Saya sudah bilang minta bacakan, dia jawabannya seperti itu. Sudah saya bacakan Pak. Kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu. Ya, dibacakan secara lengkap Pak, jangan bagian per bagian. Ya, silakan Pak. Tunggu. Tapi itu nanti maksudnya. Enggak, ini kan waktunya sudah. Bacain dulu. Sebentar. Baca sekarang. Dipotong nggak Pak? Time-nya silakan. Time-nya yang GAAFO. Yohanes 17 ayat 22. Yang GAAFO dijalankan. Nah, silakan bacakan Pak. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. K-nya pakai huruf besar. Ini setengah ganti. Yang bilang kita jamak siapa? Sudah. Cukup? Cukup. Stop waktunya ya. Baik. Saya langsung serahkan ke atau mau saya tambahin dikit. Anda yang waktu on. Waktunya tolong onin. Anda yang tidak mengerti kata kita, tak kasih tahu ya. Kita itu di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu gambar Allah dan rupa Allah. Baiklah kita, gambar Allah dan rupa Allah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ketika menciptakan menurut gambar, ketika menjadikan, membentuk menurut rupa. Ngerti Pak? Allah Esa itu gambar dan rupa. Ya, tidak ada kita kok jamak. Terus Allah dua gitu. Allah itu roh. Roh itu satu roh dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Mau dibacain?
Mohon dibacain, Pak. Bacain. Allah itu satu roh dan roh yang sama. Kita suara aku udah kenceng ya. Satu roh dan roh yang sama, Pak. Jadi roh Allah, roh Tuhan, roh Yesus, roh Kristus. Roh Yesus Anda kaget ya? Dipikir nggak ada roh Yesus ya? Ada roh Yesus. Roh Kristus, roh Tuhan, roh Yesus, roh Allah, roh Kudus. Sama, Pak. 1 Korintus 12 ayat 11. Ya, Pak. Saya bacakan ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yes. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. N-nya huruf besar nya. Anda yang tidak percaya ada roh Yesus, baca Kisah 13 ayat 7. Kisah 13 ayat 6 dan 7. Kepalen ketawa-ketawa aja kepalen. Ya. Kalau Anda tidak percaya ada roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan, roh Kudus, roh Allah, itu sami mawon, Pak. Satu roh yang sama, semua punya nama Yesus. Coba Kisah 16 ayat 6 dan 7. Ya, korek? Salah? Ya, oke, ada. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia Dan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tadi klik, peri klik. Ya, kalian ketahuan dulu. Nggak bisa, Pak, bubar jalan Kristen kalau ada roh Kudus beda roh Allah, beda roh Tuhan, bubar jalan Kristen, Pak. Tritunggal, Allah kok Tritunggal, bubar jalan Kristen. Allah itu esa itu ahad, makanya Allahu ahad, jangan pakai Yahid, Pak. Yahid itu sama dengan Elohim. Ya, jangan pakai Yahid, pakailah Echad. Allahu ahad nggak pernah ada, Allahu Yahid nggak pernah ada. Betul? Nggak pernah ada Allahu Yahid, Allahu ahad ada. Allah itu esa, nggak pernah ada keesaan, nggak pernah ada kesatuan, nggak pernah ada unity, nggak pernah ada oneness, nggak pernah ada. Oneness itu keesaan. Kalau mau esa itu one. Pinter sedikit lah, klik Google oneness, nanti keluarnya keesaan, bukan esa, Pak. Ya, bubar jalan Kristen kalau Allah itu Tritunggal. Kenapa saya begitu seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara ya? Think smart. Ya, Allah itu pasti esa satu. Dagon Allahnya orang Palestina itu esa, Pak, tapi fisik bukan roh. Itu bukan Allah esa, dia patung. Kenapa saya seperti ini, Pak? Kristen itu bubar jalan, Pak, kalau Allahnya jamaah. Saya 35 tahun di Tritunggal, Pak, di atas rata-rata. Ayo, 1 minute semua pertanyaan. Nanti kalau ada session pertanyaan, semua pertanyaan 1 minute, dan itu dijamin scripture, pasti Alkitab jawaban. Kita habisin waktu, silakan. Kalau mau nambahin Pak Faiz, kita pengennya di section tanya jawab ya. Duh, sedih saya, Pak, bubar jalan Kristen kalau Allahnya Tritunggal. Kalian kenapa bengong? Ayo, silakan. Ya udah, stop. Yang lain silakan. Baik, stop. Time-nya stop. Ya, sudah. Nah, itu adalah tadi isi daripada narasi dari tim KAFU yang kedua. Sekarang saya persilahkan dari tim GKRI untuk melanjutkan narasinya. Silakan. Ini mengabaikan argumentasi saya tanpa alasan ya. Saya berikan banyak-banyaknya ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah, kata kerja, kata sifat, kata ganti orang, tapi dia pokoknya tidak ada yang jamak. Kalau ngomong gitu seadanya orang ya bisa. Tapi argumentasi ini mana? Ayat-ayat itu lalu dibuang.
Lalu yang kedua dia berkata Kejadian 1 ayat 1 tuh nggak ada kata Elohim. Ini saya tunjukkan sekarang Kejadian 1 ayat 1 ya. Ini kata apa nih? Belum kan? Hah? Ini kata apa ya Pak? Katanya tadi apa Allah? Apa dia bilang? Elah, bukan Elah. Elohim. Ini Elohim. Bisa bahasa Ibrani apa enggak? Palsu. Enak kalau saya. Mohon Pak. Palsu Pak. Pak, mohon Pak, kalau tidak dikasih kesempatan bicara. Lo nggak apa-apa aku tanya. Sampai ada palsu. Waktunya. Tapi di sini jelas-jelas adalah Elohim. Ya, saya lebih percaya ini daripada omongan dia yang tidak ada dasarnya. Nanti tak ceritain dulu. Lalu Kejadian 1 ayat 26 dia mengatakan mestinya para Allah. Kejadian 1 ayat 26 tadi saya tunjukkan. Ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Katanya mestinya berfirman para Allah. Loh, ini satu pribadi bicara kepada pribadi yang lain. Baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Lalu kita diartikan gambar dan rupa. Loh, gambar dan rupa kita. Berarti gambar dan rupa. Omongan dia tidak ada yang tidak konyol. Antik Pak. Lalu dikatakan kalau Allah itu jama atau Tritunggal, Kristen bubar jalan. Mainstream Kristen itu percaya Tritunggal. Kok tidak bubar jalan? Lalu Allah adalah roh, bukan pribadi. Kalau roh bukan pribadi. No. Saya ingin tahu ayat mana itu yang mengatakan kalau roh bukan pribadi. Allah itu roh, malaikat itu roh, setan itu roh, dan itu pribadi semua. Taruh jawab 1 menit. Belum Pak. Belum Pak, sabar Pak. Lalu dia tanya Allah itu nggak punya nama? Tentu punya nama. Kalau dia bilang awalnya dia namanya Yesus, saya tidak setuju. Yesus itu nama dari manusianya pada waktu anak Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu nama dari manusia. Maka dalam perjanjian lama tidak ada karena belum terjadi inkarnasi. Tidak ada nama Yesus. Bapa maupun anak maupun Roh Kudus namanya Yahweh. YHWH. Lalu Yohanes 17 ayat 22 yang tadi mereka gunakan. Di sini lawan itu. Tolong Pak. Lawannya itu kan hitam itu setan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Justru ini mendukung doktrin Tritunggal ya. Sama seperti kita adalah satu. Kita itu sama adalah satu tunggal. Dan Tritunggal, tapi mendukung Tritunggal. Ya. Jadi mereka gunakan ayat yang mendukung saya sebetulnya. Lalu Echad dan Yachid itu maksudnya apa? Dia ngomong tanpa diterjemahkan, itu kata bahasa Ibrani. Saya ngerti artinya, tapi dia menggunakan tidak karu-karuan. Jadi itu saya minta tolong dijelaskan Echad dan Yachid. Sekian. Baik, stop, waktunya stop. Nah, mohon maaf bagi kedua tim, jika salah satu tim sedang berbicara, mohon jangan dipotong atau dikomentari gitu ya, untuk supaya kita bisa menyimak dengan baik. Baik, selanjutnya sebelum saya serahkan ke tim GAAFU, ini semakin memanas ya argumen-argumennya. Jadi kita yang menonton ini juga sangat mungkin bisa teredukasi perbedaan daripada kedua tim, di mana masing-masing mengaku bahwa Tuhan itu Esa, tetapi cara pandangnya yang berbeda nih ya. Jadi ini bisa menjadi catatan buat kita. Baik, segera saya berikan waktu pada tim GAFU. Waktu berjalan, silakan. Saya mau pertama dulu ya, Bereshit bara Elohim. Itu tidak pernah ada Bereshit bara Elohim. Yang benar Bereshit bara Elah.
nanti yang benefit bara Elohim pasti Sema Israel Adone Elohimino. Itu dia. Nggak ada Adone. Yang ada Yahweh Elohinu. Nggak ada Elohimino. Nggak ada. Ya, atau Adone nggak ada. Mereka bilang, aku takut dengan Allah, atut sama Allah katanya. Apaan? Orang Yahudi itu paling demen menyebut nama Tuhan, nama Yahweh. Takut dari mana? Kejadian 4 ayat 26 sudah mulai. Dan mereka memanggil nama Yahweh. Siapa bilang takut manggil nama Yahweh? Ada ratusan ayat orang Yahudi manggil nama Tuhan, Yahweh. Di bawah kolong langit ini orang selamat dalam nama siapa, Pak? Yang bilang nama Yahweh, Kristen bubar jalan. Dalam nama Yesus. Karena nama Yesus bertekuk lutut. Anda yang belum paham, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Memorial name, bukan real name. Namaku untuk selama-lamanya. Namaku adalah Yesus, sebutanku adalah Kristus. Keluaran 3:15 harus link ke Efesus 3:15 plus 21. Baru itu clear. Yahweh itu nama dan sebutan untuk Yesus. Dia punya kitab, namanya kitab kehidupan. Keluaran 32:33. Wahai Musa, namamu kalau kamu dosa kepadaku, kuhapus dari kitabku. Nih, Yahweh itu ngomong aku punya kitab. Siapakah dia? Wahyu 21:27, anak domba Yesus dulu. Ya, di kolong langit ini bertekuk lutut dalam nama. Kalau Yahweh, Kristen bubar jalan. Kasih tahu, Yesus. Karena nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas, di bawah bumi. Kalau Allah itu namanya Henry, nggak bertekuk lutut. Karena nama di atas segala nama itu Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama dan oleh nama Yesus, bukan nama Yahweh. Karena Yahweh itu memorial name, bukan real name. Tidak pernah ada Yahweh itu real name, nggak pernah ada. Memorial name, Pak, nama sebutan. Saya, HTD, saya punya sebutan pendeta ganteng katanya, dulu katanya. Atau pendeta very clear, ya boleh. Pendeta very clear itu nama sebutanku, Pak. Ya, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus, tapi namaku Henry Tandiata. Setan nomor 1 itu setan nomor 2. Clear? Ya, jadi nggak ada nama kok Yahweh. Bubar jalan Kristen, Pak. Alkitab banyak mengenal Kristen dan Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, maka Anda Nasrani. Perlu tak jelasin Nasrani? Perlu tak jelasin Nasrani, kasihan aku sama orang Nasrani, Pak, yang Allahnya bukan Yesus. Kasihan aku, Pak. Ya, bahasanya nanti bahasa Alkitab loh. Bahasa Alkitab, ngeri sedap. Nasrani hanya ada 1 ayat di Alkitab, Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen ada 6 ayat. Semua rasul itu Kristen. Sorry ya, nggak ada Katolik, nggak ada Protestan. Sorry ya, semua rasul itu Kristen. Tolong bacakan Roma 16 ayat 7. Jadi tidak ada ya, Pak, rasul Katolik, nggak ada ya. Rasul Protestan nggak ada ya. Di Alkitab banyak ada Kristen atau Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, Anda Nasrani. Ya, very clear. Bacain Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikios dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Yes. Ya, aku nggak usah cerita Paulus, bagaimana Paulus tobat. Anda tahu nggak Paulus tobat umur 27 tahun? Ngomong semua di sini. Paulus itu tobat umur 27, perlu 3 tahun ke Damsik, lalu umur 30 ketemu sama Rasul, baru dia diakui. Dia sudah Kristen semua sana. Paulus juga Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4. Itu aku sebagai orang Kristen. Ya,
Tidak ada ya Pak. Jadi catat baik-baik, Alkitab itu hanya menulis Kristen atau Nasrani. Catat baik-baik, tidak ada Protestan, tidak ada Katolik, tidak ada segitiga. Allah ada Allah segitiga, nggak ada. Rupa-rupa warnanya nggak ada. Merah, kuning, dan hijau, meletus yang hijau nggak ada. Allah itu esa. Ya, berjalan kita kalau Kristen seperti itu. Ya, nggak bisa bantah. Anda yang saya yakin Anda nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Kecuali cuman berteori. Tidak ada bapak gereja Pak. Pengajaran itu Efesus 2 ayat 20 harus berdasar Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Tidak ada pengajaran dari bapak gereja. No way, tidak ada. Tidak ada ajaran itu dari bapak gereja dan Tertulianus, batu penjuru, nggak ada itu. Ajaran itu Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Nabinya Kristen semua, rasulnya Kristen semua. Ya. Tuh. Ya, ajaran bapak gereja nurunnya ke kitab teologi satu lemari. Kitab teologi itu ada satu lemari. Kalau ada pendeta Tritunggal di belakangnya lemari satu tuh. Teologi semua itu. Ya, kalau Kristen Alkitabnya satu Pak. Disebut kitab suci, scripture, bukan book. Kalau teologi itu the book of Mr. X, the book of Calvinist, John Calvin, the book of Tertulianus, the book of apa? Kalau Alkitab itu scripture, ya beda Pak, kitab suci Pak. The only one scripture itu cuma Alkitab Pak, di dalam Wahyu 12 ayat 20, nggak perlu dibaca. Semua itu cuma dibuka kitab doang, nggak pakai suci Pak. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Saya prihatin betul ya. Bubar jalan Pak Tritunggal itu, kalau Kristen Tritunggal bubar jalan Pak. Kenapa mereka tidak bubar jalan? Mereka dalam rangka melestarikan Babel besar 666 dan Babel besar yang nanti pada waktu Harmagedon darahnya saja setinggi kekang kuda, lebarnya se-Yerusalem, panjangnya 200 mil, darah 300 kilo. Dari Yerusalem bisa sampai sekitar Yordania sebelah sini. Untuk menunjukkan perang Harmagedon yang anggotanya, sorry saya mesti nyebut, kambing terkutuk 666, Babel besar, nabi palsu, Mesias palsu, guru-guru palsu, antikris. Mau tahu jumlahnya? Alkitab menulis berapa? 12 miliar 450 juta akan dibunuh pada saat Harmagedon. Makanya tergenapi Wahyu berapa? Yang satu setinggi kekang kuda. Cari ya. 16-19. Darahnya akan setinggi kekang kuda, 1,5 meter. Itu darah siapa? Darah para Babel besar. Babel besar itu siapa? Penyembah patung, itu dari sekarang kekejian. Wahyu 14 ayat 19 kali itu. Ayat 20. Ya, Alkitab menulis nanti darahnya setinggi kekang kuda 1,5 meter, lebarnya 10 km, panjangnya 300 kilo. Ngerti? Makanya tidak bubar jalan dalam rangka memenuhi itu Pak. Yang jadi Kristen itu cuma 15% Pak. Aku udah tahu itu. Nggak akan berharap Tritunggal jadi Kristen. Jadilah Nasrani abadi sana selamanya. Pulang ke rumah bapakmu. Hayang ngomong naon. Ya saya begitu kenceng ya bicara soal ini Pak. Allah itu mau biar Allah mau semua selamat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Allah mau menggendaki semua selamat. Yang nggak mau selamat itu ya kalian itu. Allah kok tiga tapi satu tapi tiga. Setan percaya satu Allah, betul? Yakobus berapa? Yakobus 2:19. Tritunggal percaya tiga Allah. Ayo,
muter-muter 3 tapi 1 lebih rendah dari itu dia. Ayat Alkitab Anda bisa bantah apa? Nggak bisa. Bisanya cuma tafsir berdasar Bapak Gereja Calvinis. Nggak ada Bapak Gereja, Pak. Saya semangat banget kalau ngomong ini, Pak. Allah mau semua manusia selamat. Ya nggak mau selamat ya kalian itu yang menolak Allah Esa. Jelas ditulis Esa kok diputar-putar pakai 3 tapi Esa, Tritunggal tapi 1. Mana ada itu, Pak? Setan percaya 1. Halah. Kalian percaya kami sebenarnya 1, Pak, tapi 3. Loh, setan itu tegas 1. Kalian kok masih muter-muter 3 tapi 1 tapi 3 pribadi tapi gini, roh tapi pribadi. Allah itu roh, R-nya huruf besar, setan itu roh. Kalau 2 setan berarti 2 roh. Ini kan 2 setan nih. Rohnya 2 karena roh manusia R huruf kecil. Ada 6 makhluk roh, malaikat, serafim, kerub, setan, iblis dan kita. Kalau kita itu 1 manusia, 1 roh. Kalau Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan 1. Kalau manusia, roh setan 1, roh setan 2. Clear? Jadi bedanya roh R huruf besar. Alkitab very clear, Pak, nulisnya R huruf besar dan R huruf kecil. Betul-betul, sorry saya memakai kata yang sangat betul-betul jahat. Allah kok disamain sama ciptaan loh, Pak. Sebagaimana Allah itu ada tubuh, jiwa dan roh, maka manusia itu tubuh, jiwa dan roh, maka Allah itu tubuh, jiwa, roh. Kurang ajar ini, Allah itu maha besar disamain dengan ciptaan kita. Udah gitu salah lagi. Katanya manusia itu cuma tubuh, jiwa dan roh. Lah nyawa kamu kemanain? Manusia itu tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Pak, kalau ada nyawa nggak cocok, Pak, dengan Tritunggal. Cuma nyocok-nyocokin doang. Dengar semua, ya. Jahat sekali orang yang menyamakan Sang Pencipta disamain dengan manusia. Ciptaan. Udah gitu salah lagi. Manusia, bapak-bapak pasti dengar, manusia itu cuma tubuh, jiwa, roh, betul, Pak? Nyawanya dikemanain? Nyawa. Ayo. Kalau nyawa masuk, Pak, nggak cocok dengan Tritunggal. Ilmu kayak gitu, Pak, dipakai. Bubar jalan, listen, Pak. Seru, Sudah seru belum? Udah dulu. Udah. Baik, stop dulu waktunya. Saking di sini. Saking suruhnya, Pak, tuh kameramen semua ngomong, Pak. Ayo. Ini tidak ada kata. Baik. Soalnya baru dengar semua, pasti baru dengar semua. Tunggu Pak, karena waktunya sudah stop, jadi belum diperbolehkan bicara. Nah, tadi dari tim GKRI ada bertanya atau minta penjelasan tentang ehad dan yahid, Pak. Mau diteruskan? Boleh, jawab. Silakan. Boleh. Satu lagi yang dia. Sekarang boleh. Sebentar, siap ya, tim ya? Siap, silakan, Pak. Dipotonginnya lupa koda bisa nggak? Biar cepet habis. Ehad dan yahid, Pak, ya. Ehad bahasa Arabnya ahad. Yahid bahasa Arabnya tauhid. Tidak pernah ada Allahu Tauhid. Betul nggak setan 2? Tidak pernah ada atau Allahu Tauhid. Yang ada Allahu Ahad. Jangan dipinter-pinter, Pak. Allah itu esa, itu ahad. Jangan yahid. Yahid itu Arabnya Tauhid. 1000 kali mungkin ya Bapak setiap hari berkata Allahu Ahad. Temenan sama Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak? Kalian pernah nggak kamu ngomong Allahu Tauhid? Dipecat kamu. Itu para Tritunggal itu selalu mengatakan ehad itu juga apa? Yahid. Yahid itu bahasa Ibrani, Pak. Ya, aku nggak mau sok pintar bahasa Ibrani walaupun aku bisa. Soalnya aku bisa bongkar, Pak. Elohim dengan Elah, Adonai dengan Yahweh, ya. Hashim dengan Allah huruf besar semua. Wes tak bongkar begitu. Semua yang Yahudi itu mundur teratur, Pak. Kalau sama saya, aku nggak perlu pintar bahasa Yahudi, nggak perlu pintar bahasa Ibrani. Nanti belum ngomong Septuaginta, belum ngomong itu, Pak. Bagaimana tercemarnya 325, Konsili 325 yang mencemari Alkitab. Aku belum ngomongin itu. Nanti kalau ada yang nanya aku mau. Ya, jadi yahid jangan pakai yahid ya, Pak. Yahid itu bahasa Arabnya ada di tayangan saya.
apa gitu, pokoknya yang tadinya tidak satu dijadikan satu, itu sama saja dengan Tritunggal. Makanya orang Tritunggal selalu ngomong Yahid. Kalau Eka satu, tapi kalau Yahid itu begini. Orang saudara-saudaraku Valen memverifikasi, kami nggak pernah ngomong Pak ATD Allahu Tauhid, nggak pernah ya, nggak pernah. Allahu Ahad, artinya satu. Jadi satu itu esa itu ahad. Esa itu artinya satu. Bahasa Inggrisnya one, bukan oneness. Bahasa Italinya uno. Ya, lihat ya. Sudah? Ada yang mau nambahin? Pak Is, coba Pak Is. Iya, tentang nama Allah itu. Di Yohanes 17 saya bacakan ayat 6. Yohanes 17 ayat 6, ada yang kita itu Alkitabnya ada di handphone Pak, itu aja. Jadi, kita debat modalnya cuma gini Pak. Yang modalnya begini aja. Nggak perlu bertumpuk-tumpuk. Alkitab satu koper di bawah. Jangan ditunjukin sama Dede. Yohanes 17 ayat 6. Ini tulisannya merah Pak. Merah itu perkataan Yesus langsung. Perkataan Yesus langsung pada waktu Yesus masih fisik. Bingung ya Pak, ada Alkitab huruf merah ya Pak? Bingung ya? Kalau perkataan Yesus langsung itu pasti huruf merah. Selama Yesus masih di bumi sama di langit tingkat 2. Makanya huruf merah menyebut Bapak itu sampai Wahyu 3:21. Mungkin Bapak pada bingung. Dengerin nih, ada Pak Pendeta kita yang senior, namanya Pak Pendeta Iskandar dari Surabaya. Silakan Pak. Senior, umurnya apa? Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu, M-nya besar, jadi nama Bapak, ya Bapak, tapi itu artinya Yesus Roh. Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi ini namamu, nama Yesus Roh. Duluan mana Pak Is? Duluan mana? Yesus Roh. Duluan Allah punya nama Yesus. Lalu nama ini diberikan kepada yang di bumi. Duluan mana? Selisihnya berapa? 36,5 miliar tahun. Tanya sama ADD kalau mau cari hitungannya. 36 miliar tahun sebelum Yesus lahir, Allah di surga itu sudah punya nama Yesus Kristus. Saya lanjutkan ke Yudas 1 ayat 25. Nah, ini ayat paling katanya Yudas itu bukan itu disobek sama Tritunggal. Yudas Iskariot jangan dibaca katanya. Masuk Yudas Iskariot. Betul Bapak Ibu? Anda pernah dilarang baca kitab Yudas? Ayo, betul lah? Oh enggak, ya kalau enggak bacain. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Allahu Akbar, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus. Dan Ya, Tuhan kita. Warabani. Bukan dia adalah, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa Dari sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang Esa, Tuhan Juru Selamat itu dari kapan? Ya, sebelum segala abad, 36,5 miliar. Yang enggak paham nanya sama Dede. 1 menit saya jelasin. Bagaimana bisa dapat angka 36,5 miliar? Ada ayatnya pakai ayat Alkitab. Jadi yang menganggap Yesus baru kemarin, primitif. Yang menganggap Yesus itu baru ada tahun 1 Masehi. Baca Alkitab berapa tahun Bapak Ibu? Jadi Kristen dari berapa tahun? Dari muda sampai tua. Masa nggak paham kalau Allah itu nggak pernah ganti Pak? Alfa Omega, dari Alfa sampai Omega nggak pernah ganti. Yesus berkata, Aku Alfa Omega. Yesus nggak pernah berkata engkau Alfa Omega atau dia Alfa Omega. Artinya aku ini dari dulu, sekarang, awal dan akhir selamanya. Belum habis waktunya. Ya Pak. Jadi Alfa Omega tidak pernah ada Bapak temuin di Alkitab. Alfa Omega itu engkau ya Bapak, engkau ya Allah. Enggak. Alfa Omega itu Alfa Omega. Sit Lord God. Aku ini Tuhan Allah. Wahyu 1:8.
Ya, dengan aku Alfa Omega, sing ada lawan sudah close. Kalau Anda mau bantah, nggak akan bisa. Ya, Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya itu Yesus punya nama. Ya, Alfa Omega ada 3 ayat. Semuanya dimulai dengan aku. Ya, Alfa Omega hanya ada 3 ayat dan selalu dimulai dengan I am. Tidak pernah you atau engkaulah Alfa. Oh, kalau engkaulah Alfa Omega, bubar jalan Kristen, Pak. Karena Kristen itu aku Alfa Omega, berarti Yesus Alfa Omega. Alfa itu apa sih, Pak? Dari yang awal. Omega itu apa? Yang akhir. Lah Alfa Omega kok Bapak? Ya nggak ada ceritanya. Alfa Omega kok Tritunggal? Diketawain sama tadi yang setan percaya satu Allah. Loh, kalau saya jadi begitu cara ngomongnya, ya 35 tahun aku di Tritunggal, di atas rata-rata. Aku tuh 35 tahun Pak, Bu, di atas rata-rata Pak. Anda nggak pernah dengar semua kayak gini, pasti tidak pernah dengar. Yang duduk di tanah surga siapa? Seorang, kata ganti Allah. Wahyu 4 ayat 2. Dan lihatlah sebuah tata dan duduk seorang. Ada Bapa di kiri nggak? Nggak ada. Punya nama siapa? Tuhan Allah Maha Kuasa, Yesus Kristus. Anda mau cari Bapa di surga? Nggak akan ketemu. Di surga hanya ada Yesus Kristus, cocok. Semua ayat Alkitab cocok. Kalau di surga hanya Yesus. Tapi begitu berdua sama Bapa, duduk-duduk ngopi sambil ngerokok, bubar jalan Kristen. Ada Bapa di kiri duduk-duduk, itu kayak siapa itu? Nabi yang dekil itu. Naik ke surga duduk-duduk, aku ketemu Bapak, aku disiapin mie ayam katanya. Astagfirullah. Bubar jalan Kristen Pak kalau begitu Pak. Ya, di tata surga only one throne. Ya, Lord and God. Hanya kata-kata dan saja bingung. Kan Tuhan Allah itu sama. Tuhan dan Allah, Tuhan bersama Allah, Tuhan bersama-sama. Mau dikata dan bersama-sama, tetap aja Tuhan Allah yang satu. Yohanes 1 ayat 1 itu Tritunggal 2000 tahun nggak beres Pak. Hanya Yohanes 1 ayat 1, Valen aja ketawa itu. Yohanes 1 ayat 1, 2000 tahun nggak beres-beres. Tuhan itu perkataan Allah. Giliran perkataan Allah jadi manusia, Allahnya bisu. Ya, perkataannya jadi manusia. Ayo. Allah itu, firman itu pikirannya Allah. Begitu firman jadi manusia, Allahnya kehilangan pikiran. Dan menurut, yang benar Pak. Pada mulanya firman Theos pahami dengan arkantos. Bapak-bapak yang di Tritunggal, kalau baca Wahyu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, bahasa Yunaninya Theos toh. Pahami Theos itu arkantos, Tuhan baru benar. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan dan Allah adalah Allah. Wes itu benar sampai akhir Alkitab benar. Tapi begitu Anda memahami pada mulanya firman Theos ini pikirannya Allah. Theos ini apalagi apapun lah ya. Nabrak ayat Alkitab 2000 tahun nggak paham ini orang Tritunggal itu Yohanes 1 ayat 1. Bapak paham Tritunggal, paham Yohanes 1 ayat 1 berapa lama Pak? Sejak 2 tahun yang terakhir. 2 tahun. Bapak ini kurang lebih sama dengan saya, mungkin lebih lama, 40 tahun Tritunggal. Pak, Bapak kita 40 tahun lebih, saya 35 tahun. Nggak pernah clear Yohanes 1 ayat 1. Ya. Sekali lagi saya katakan, begitu Bapak baca Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya firman Anda kalau baca Yunani kan Theos. Pahami Theos itu arkantos, artinya Tuhan. Ya. Baru pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, nggak usah bingung kata bersama-sama, karena Allah itu roh yang sama. Ya, mau roh Tuhan, roh Allah sama. Yesus Kristus. Dan firman adalah Allah. Firman menjadi manusia di surga ada siapa? Ya ada Allah. Kan tadi firman bersama-sama dengan Allah. Yang ini namanya Yesus, yang sana namanya Yesus. Bingung semua kalian pasti. Jadi Yesus di bumi
itu punya nama Yesus di surga siapa? Allah. Namanya siapa? Yesus. Makanya Bunda Maria, perhatikan, ketika Yesus lahir wek-wek, Bunda Maria ngomong apa? Ya, segala puji hormat syukur untuk Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Dia nggak bilang Yahweh. Siapa? Untuk Allah juru selamatku Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu Yesus. Nanti di sana Yesus. Waktu Bunda Maria punya bayi owek-owek, siapa yang disembah? Yesus. Yesus yang di sana. Ya, nggak ngerti Pak, bingung. Sudah tahu Anda bingung, sudah tahu aku. Ya. Tapi Anda kalau mau benar kebenaran Alkitab, back to the scripture, kembali ke Alkitab. Pak, aku debat modalnya cuma gini ya Pak. Coba, kan gini dong. Bahkan aku nggak lihat Alkitab. Aku 35 tahun di Tritunggal, very clear di atas rata-rata. Begitu aku tobat terima Yesus itu, aku paling kenceng. Semua pendeta-pendeta ini tahu. HTD paling kenceng. Kita debat berapa kali? 5 kali di sini. Dengan roomnya Valen berapa kali? Tuh, saya masuk di room saya kayak gitu. Apa kita kalau debat berantem? Kagak. Ketawa-ketawa kita. Ya. Nggak ada, dia nggak bisa mau membantah apa. Nggak bisa. Ya sudah, kita sisain 15 menit. Baik.